Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita membaca lagi surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Kita berniat duduknya kita di tempat ini semoga dicatat ibadah. Dicatat hamba Allah yang ingin dekat kepada Allah, ingin dekat kepada Rasulullah, ingin menjadi orang yang mulia, ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang beruntung dunia sampai surga, dan duduknya kita tercatat sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu untuk bisa ibadahnya makin baik, menjadi orang yang ibadahnya makin diterima sama Allah, dan kita makin dekat kepada surganya Allah. Doa kita, hajat kita, niat kita dikabulkan semua oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw aslafuna wa ajdaduna wa abauna wa rijaluna wa syuyukhuna wa ala ma nawa sahibul awliya fi hadzal madinah wa fi hadzal maqam susan al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, dan dengan niat semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina, memberikan kekuatan iman kepada mereka, memberikan ketabahan kepada mereka, memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka, memberikan kekuatan untuk makin takwa kepada Allah, dan Allah jaga serta lindungi Masjidil Aqsa dan seluruh kaum muslimin khususnya di Palestina. Dan kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah berikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, karena mereka telah menunjukkan kesombongan kepada Allah, dan kita ngaku kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan, kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya mohon Allah memberikan pada mereka pelajaran agar mereka makin menjadi orang yang takut, menjadi orang yang makin berbuat tidak merusak kehidupan di dunia ini, dan untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Dan semoga Allah jadikan pembangunan Masjid Al-Akbar ini bisa segera terrealisasi, bisa segera diselesaikan, bisa segera menjadi tempat yang makmur dengan ibadah, makmur dengan ketaatan, makmur dengan syiar agama Islam, fi khair lutuf wa afiyah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min khairi ummah. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahilladzi faddalana wa iyyakum bidinil Islam. Walhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bi mu'jizatil Qur'an. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-'azimah. Walhamdulillahilladzi ajlasana wa iyyakum fi baitin min buyutillah. Asyhadu annahu Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita hormati dan kita muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para hafidul Quran, termasuk insyaallah adalah Habib Abu Bakar Al-Hamid dan para habaib yang lain. Ada daripada orang tua kita yang ada di DPD RI Bapak Haji Sanusi Abbas, dan juga ada Ketua MUI Papua Barat Kota Sorong ini Bapak Haji Abdul Manan, dan juga ada wakil-wakil dewan yang hadir, seluruh pengurus daripada Masjid Raya Al-Akbar, dan insya Allah nanti kalau hadir bersama kita Bapak PJ Gubernur, hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita semua yang semoga tidak ada satupun yang hadir saat ini dan semua yang ada di dalam hati kita kecuali dosanya kita diampuni oleh Allah. Diberikan kita kebaikan, keberkahan, kemuliaan dunia sampai akhirat. Dijadikan kumpulnya kita di tempat ini salah satu ibadah yang membuat tersenyum Nabi Muhammad. Dibuatnya kita hadir di tempat ini di dalam salah satu rumah Allah, tanda Allah cinta dan sayang kepada kita. Yang semoga kita juga berdoa orang tua-tua kita ini, para sesepuh-sesepuh kita, para yang kita tuakan ini, Allah berikan keadaan yang sehat afiah, dipanjangkan umur, diberikan kekuatan dan ketabahan, mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah, dan kita diizinkan mendapatkan berkahnya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Ini saya lihat salah satunya daerah wilayah emansipasi wanita nih. Lebih banyak ibu-ibu yang hadir. Masya Allah. Emang ibu-ibu kalau semangat ngaji lebih semangat dari bapak-bapak. Alasannya bapak-bapak sudah capek kerja. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kita nggak mampu mengukur, nikmat yang kita nggak mampu menghitung, bahkan terkadang kita nggak pernah nganggap itu bagian nikmat besar dari Allah. Contohnya oksigen. Oksigen ini kita hirup mau kenceng, mau dikit, mau kita sedot banget, gratis. Gini apa enggak? Bener ya? Ada nggak tagihan tiap bulan untuk ngambil oksigen? Nggak ada ya? Ada satu cerita di negeri Arab. Ada satu orang tua sedang berjalan, tahu-tahu entah kenapa sakit atau sesak nafas atau kenapa tahu-tahu dia jatuh pingsan. Dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diperiksa macam-macam, akhirnya dikasih selang, dikasih nafas, dikasih oksigen. Alhamdulillah sadar, dicek ternyata tidak ada apa-apa, sudah sehat, dibolehkan pulang. Kalau masuk rumah sakit kan gratis. Ya, benar ya? Masuk kan gratis. Benar kan? Saya nggak bohong kan? Masuk gratis. Subhanallah, setelah mau selesai semua, bagian administrasi datang, ngasih kertas, dilihat sama sang bapak, nangis dia.
Ternyata tagihan yang paling besar dan paling mahal oksigen. Nangis itu bapak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini di sana. Orang administrasinya lihat si bapak nangis, bingung. Udah pak, nggak usah nangis. Kalau bapak nggak mampu, kalau bapak nggak bisa bayar, tanda tangan saja. Nanti tagihannya diurus sama pemerintah sini. Si bapak bilang, saya bukan orang miskin. Saya orang kaya raya. Emang orang kaya raya. Rumah saya sudah kayak istana. Saya bukan orang miskin. Saya mampu bayar ini berjuta-juta kali. Saya cuma baru sadar. Baru pakai oksigen sebentar di rumah sakit ini karena sakit. Saya bayar sekian. Nah ini kalau keluar tagihan dari Allah bagaimana kita? Paham nggak? Nggak pernah keluar kan tagihan kan? Akhir bulan tagihan oksigen sekian. Kalau Allah kasih tagihan ke kita, nangis kita. Belum tagihan-tagihan yang lain. Kita nggak diminta tagihan sama Allah. Kita cuma diminta rasakan itu nikmat. Kalau kau tahu itu nikmat, syukurin itu nikmat. Alhamdulillah. Allah ini maha kaya, Allah maha dermawan, Allah maha memberi, dan Allah kalau memberi nggak tanggung-tanggung, bertahun-tahun kita pakai, nggak ada tagihan, bahkan nggak ada cerita nanti di yaumul qiyamah ada tagihan karena pakai oksigennya Allah Subhanahu Wa Taala, enggak, cuma Allah tanya, ingat nggak kau dengan nikmat yang telah aku berikan? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya tidak salah kalau hidupnya orang Islam itu selalu ingin bersyukur kepada Allah. Orang yang mulia dari agama Islam salah satunya dia selalu teringat untuk mengucapkan Alhamdulillah. Dia ingin selalu berada di dalam naungan nikmatnya Allah. Makanya Allah ingatkan kepada kita tentang syukur, tentang nikmatnya. La in syakartum. Ini ayat kita hafal, ini ayat kita faham, tapi ini ayat biasanya cuma masuk telinga kiri, keluar telinga, loh bener juga gitu. Prakteknya kita nggak ada, prakteknya kita kekurangan, bahkan prakteknya kita kehilangan. Kita berada di dalam nikmat Allah yang sangat banyak. Masya Allah kita di dalam kenikmatan Allah. Berada di rumah Allah yang disampaikan oleh Nabi, minimal kita keluar dari rumah di tempat ini dosa kita langsung dilebur sama Allah, dosa kita dibersihkan oleh Allah. Padahal kita ini kan dosa lebih langganan ketimbang ibadah, benar kagak? Dosa kita lebih hobi ketimbang kita ibadah, benar ya? Itu kita beribadah langsung Allah ampunin dosa kita. Makanya orang kalau bisa hadir ke tempat ini, bisa keluar dari rumah menuju masjid, bisa keluar dari rumah menuju majelis, bisa keluar dari rumah ketemu saudara muslim, bisa keluar dari rumah silaturahim, bisa keluar dari rumah ibadah kepada Allah, maka yang pertama dia ingat ini nikmat Allah, alhamdulillah. Karena dia nggak mau nikmatnya hilang, dia nggak mau nikmatnya berkurang. Karena Allah ingatkan kita, kalau engkau bersyukur, pasti aku tambah nikmat. Itu sudah janji dari Allah. Dan Allah ingatkannya, kalau kita lupa bersyukur, bukan nikmatnya cuma diambil, diingatkan oleh Allah, engkau kufur terhadap nikmat, engkau ingkar terhadap nikmat. Makanya Allah ingatkan kepada kita, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kau ingkar, gak akan kuat, kau gak akan mampu, kau gak akan bisa menahan adabku yang sangat pedih. Sampai maaf, saya sering guyonan sama teman-teman. Saya itu sering berkelakar dengan teman-teman, kalau kau bilang dirimu orang kuat, tuh pegang api. Gak usah jauh-jauh deh, jangan api, yang ngerokok. Tahu rokok ya? Rokok yang diisep kan bukan yang ada apinya. Coba kalau kita gaya dikit yang diisep yang ada apinya. Teriak nggak itu? Sakit, panas.
Itu baru api dunia, bagaimana dengan api neraka? Lah Allah sudah kasih kita kenikmatan, kau bakal selamat dari api neraka. Kau bakal selamat dari api murka. Apa? Dengan Islam. Kita telah menyatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Satu kalimat yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Satu kalimat yang tidak bisa diganti dengan dunia dan seisinya. Satu kalimat yang kalau kita meninggal dengannya tanda kita ahli surga. Amin Allahumma. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad, la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga. Ini coba kalau seandainya kita jalan-jalan keluar di depan, ketemu orang kaya raya, orangnya dermawan, punya rumah banyak, istana megah banyak, kita ketemu dipanggil, fulan sini, ini kunci rumah saya buat engkau. Seneng kagak? Bukan seneng lagi, bisa ketawa-ketawa. Megang kunci rumah mewah, dikasih hadiah. Sudah jelas dikasih kunci berarti bakal dapat rumahnya. Allah sudah kasih kita kunci nih. Ini kunci surga, pegang. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa ada yang lebih dermawan dari Allah? Hah? Apa ada yang lebih baik dari Allah? Apa ada yang lebih maha memberi daripada Allah? Sudah dikasih kita kunci surga. Nih kunci surga, pegang. La ilaha. Kuatkan itu dengan Muhammadun. Artinya ikutin ajarannya Nabi Muhammad. Kau kenalin Nabi Muhammad. Itu Nabi yang kau telah nyatakan wa asyhadu anna Muhammadan. Nabi yang telah engkau nyatakan bahwa aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ditanya saksi yang bagaimana? Kau lihat, kau dengar, kau tahu, kau faham, kau mengerti? Enggak ya Allah, tapi saya akan belajar untuk mengenali Nabi Muhammad. Karena saya telah bersaksi menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Sedangkan aku nggak pernah bertemu Nabi Muhammad. Jarakku dengan Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu. Jarakku dengan Nabi Muhammad 15 abad yang lalu. Tapi Nabi Muhammad meninggalkan banyak hadiah buat kami. Nabi Muhammad meninggalkan banyak warisan untuk kami. Nabi Muhammad banyak meninggalkan prasasti untuk kami. Nabi Muhammad banyak meninggalkan pegangan untuk kami bisa menuju kepadamu ya Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya nanti kita kenal orang-orang saleh, para aulia, para ulama, para autqiya, para asfiya, mereka orang-orang yang istimewa. Dan mereka sama seperti Nabi. Tujuannya cuma kepingin kita selamat dunia akhirat, kita mulia dunia akhirat, kita beruntung dunia akhirat, kita menjadi orang yang baik sampai di dalam surganya Allah, kita menjadi orang yang terus mendapatkan kemuliaan dari Allah. Alhamdulillah tadi kita khutbah Jumat di tempat ini juga cerita tentang takwa. Tadi di ayat Quran yang dibaca, Al-Qur'annya juga mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ternyata takwa ini satu hal yang saling penting, paling mulia, paling istimewa, sampai banyak ayat yang menerangkan tentang takwa. Tingkatan pertama kita baru muslim. Apa? Muslim. Seorang yang telah menyatakan diri bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad. Rukun Islam ada berapa? 15. Mana? Oh, nah. Saya pikir ada ajaran baru nih, rukun Islam ada 15. Rukun Islam ada berapa? 5. Mengucap 2 kalimat. Mendirikan. Apa kata kalimat mendirikan? Kenapa tidak mengerjakan sholat? Kenapa kalau bahasa Indonesia diartikan mendirikan? Iqamatis sholat. Kenapa? Karena mendirikan itu semua dengan aturannya, rukunnya, syaratnya, kewajibannya, sunnahnya, aturan mainnya yang berhubungan dengan sholat, wudhunya,
Sehingga bukan sekedar sholat gambaran orang yang tidak berdiri nunduk, bukan. Tapi benar-benar orang yang anggota tubuhnya, hatinya, ruhnya sedang menghadap kepada Allah. Karena biasanya kalau kita sholat ini subhanallah ya, kita takbir yang harusnya selain Allah kita tinggal. Kan ibarat tuh, kita kalau takbir kan tangan melempar ke belakang. Allahu Akbar. Ya benar ya? Itu yang kita lempar selain Allah kita lempar, cuma Allah yang kita bawa balik. Tapi kebalikannya, subhanallah saat kita takbir, Allahu Akbar, Allah hilang, yang lainnya balik. Tagihan utang, bulanan, SPP, listrik, anak lagi nangis, masakan belum mateng, dan macam-macam. Kenapa? Karena kita belum masuk kategori mendirikan sholat, baru berusaha ingin mendirikan sholat. Alhamdulillah, emang kita masih berusaha. Jangan takut. Kelas kita berusaha. Emang Allah membuat pernyataan, wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami akan tunjukkan jalan untuknya menuju kepada kami. Allah nggak pelit. Allah ini sangat maha dermawan, maha memberi. Mungkin kelas kita dengan orang alim nggak sama. Kelas kita dengan orang soleh nggak sama, apalagi kelas kita dengan wali nggak sama. Tapi kita berusaha, Allah nggak bakal tolak. Itu nikmatnya kita, salah satunya bertuhankan Allah, punya status sebagai Muslim umatnya Nabi, mendirikan sholat, terus menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan kemuliaan, seandainya maaf kita lagi nggak puasa, masalah musafir, sakit, wanita ada tamunya, atau habis melahirkan, atau orang anak kecil, kan bukan bebas makan keliaran seenaknya, enggak. Kenapa? Ada kalimat kemuliaannya bulan Ramadan. Karena bulan ini nggak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bulan ini ada keistimewaan yang penting untuk umat Nabi Muhammad. Seandainya engkau tidak puasa, jangan main-main dengan orang yang puasa. Sehingga nanti dapat keberkahannya Ramadan. Kalau enggak, Ramadan yang nuntut. Kalau Ramadan yang nuntut berat, naudzubillah enggak sanggup kita. Karena kan Ramadan akan bersaksi. Al-Quran, Ramadan akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Ya Allah, dia pernah baca aku, ya Allah. Dia membaca aku, ya Allah. Dia rutin baca aku, ya Allah. Dia baik kalau baca aku, ya Allah. Dia menghormati kalau baca aku, ya Allah. Ya Allah, dia kalau bulan Ramadan, dia enggak kuat puasa. Dia nggak mampu, tapi dia nggak pernah ganggu orang yang puasa. Dia nggak pernah ngelihatkan dirinya di depan orang, dia nggak puasa, masih dapat berkah syafaat. Itu Ramadannya, apalagi kalau dia benar-benar jalankan ibadah puasa. Baru mengeluarkan zakat bagi mampu. Baru yang terakhir haji bagi yang mampu. Ini 5 ini aja, ini kita sudah berat. Merasa menjadi beban, padahal bukan. Ini kemuliaan kita, ini anak tangga kita, ini kendaraan kita untuk dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jadi Muslim, kita jalankan ini dengan yakin Allah maha melihat, Allah maha mendengar, maka kita pun akan berusaha memperbaiki ibadah kita. Nggak ada urusannya dengan orang. Di situ nanti kita masuk kategori mukmin, orang yang beriman, percaya, yakin Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Makanya Allah buat pernyataan di Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin. Kau berbuat baik, diumpet-umpetin, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang pernah ngerti. Nanti di yaumul qiyamah ditunjukkan oleh Allah pahalanya. Begitu pula kalau dosa dan maksiat. Makanya kalau di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sampai dia cari itu keluarga, kan pernah Sayyidina Umar bin Khattab malam-malam keluar dari rumah, kerjaannya kan keliling. Jadi pimpinan kerjaannya keliling, lihat keadaan rakyatnya, lihat keadaan warganya, cari apa kekurangan, cari apa yang berpotensi, cari apa yang memajukan, cari apa yang mengganggu, cari apa yang menghalangi, agar bisa dikerjakan bersama.
bersama. Tahu-tahu dilihat satu rumah ada seorang ibu dan anak perempuannya saling berbicara. Ternyata keluarga ini jualannya susu. Saat itu subhanallah hasil perasan susunya sedikit. Maka si ibu ngomong sama si anak perempuan, udah nak tambahin air saja. Kalau enggak engkau tambahin air nanti sedikit. Kita dapat untungnya sedikit, kita nanti nggak bisa makan susah. Kita nggak bisa beli macam-macam. Si anak ngomong, jangan bu, dosa. Juga orang yang biasanya tahu paham kalau ini dicampur atau tidak. Belum lagi nanti dosa bu, belum nanti kalau Allah murka. Langsung itu rumah ditandain sama Sayyidina Umar. Ini anak harus nanti saya jodohkan dengan anak saya. Sampai dicatat sama Sayyidina Umar. Kenapa? Di masa dulu yang namanya amanah ternyata mahal, di masa kita lebih mahal. Kenapa? Si anaknya beriman, tahu benar Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Sehingga seandainya orang nggak ada yang tahu, Allah tahu. Seandainya orang nggak ada yang paham, Allah paham. Makanya dengan iman nanti dia akan menaik tingkatannya. Orang kalau sudah beriman, yakin Allah, yakin malaikat, yakin para nabi dan rasul, yakin dengan kitab-kitab Allah, yakin dengan yaumul qiyamah, yakin dengan takdir baik buruk semuanya dari Allah, maka dia akan selalu berusaha berbuat muhsin. Jadi muslim, mukmin, muhsin. Jadi muhsin itu selalu berbuat baik. Nabi Muhammad dihina nggak pernah balas hinaan, disakiti nggak pernah balas sakitan, dicaci maki nggak balas cacian. Perangnya pun bukan karena nafsu tapi perintah dari. Makanya maaf kita baca dalam sejarah ini seakan-akan kita ini bingung dengan Nabi Muhammad. Nabi itu perang senyum, perang terbayang nggak? Orang senyum itu kira-kira musuhnya takut nggak? Hah? Gimana? Orang kalau senyum musuhnya takut nggak? Takut nggak? Kita lagi perang yang gagah-gagahan, pakai senjata, ini senyum. Musuhnya bilang, alah orang ini. Nabi senyum. Tapi maaf, kalau Nabi istimewa, punya mukjizat namanya ar-ru'ub. Yang mana musuh itu 1 bulan sudah ketakutan dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita jangan gaya, lagi perang senyum-senyum, habis pertama nanti. Artinya apa? Maksudnya banyak dari sejarah Nabi, cerita tentang Nabi, tentang kemuliaan Nabi yang kadang bukan bagian kita. Tapi kita harus berusaha mengikuti Nabi. Contoh maaf, Nabi itu kalau makan pakai 3 jari. Nabi itu kalau makan 3 jari. Pernah nggak makan 3 jari? Bisa kan kalau makan roti megang 3 jari kan bisa. Makan tadi sukun goreng, saya makan sukun goreng 3 jari bisa. Makan gorengan-gorengan bisa lah. Kalau makan soto, tahu soto ya? Sunnah harus 3 jari makan soto. Coba bisa nggak? Bisa, seminggu nggak selesai tapi. Jadi sunnah yang pas. Sunnah yang diikuti yang pas dengan keadaan, situasi dan kondisi. Yang pokok jangan ditinggal. Contohnya apa? Pokok Nabi kalau makan tangan, Nabi kalau minum tangan. Nggak pernah Nabi makan minum pakai tangan. Itu tangannya jenengan yang ngomong, saya nggak ngomong. Emang itu kebiasaannya syaitan. Kalau sudah ngikuti kebiasaan setan, hilang keberkahan kita, hilang kemuliaan kita. Tapi kalau ngikuti Nabi, bakal Allah berikan cahaya. Makanya orang kalau selalu berbuat baik karena Allah dan Rasulnya, dia nggak ada urusan dengan orang, walaupun orang nggak nganggep, bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi orang berbuat baik masih dibutuhkan semata-mata tujuannya hanya mengharap ridho. Makanya orang itu dikatakan ikhlas, sebutannya mukhlis. Muslim, mukmin, muhsin, orang ikhlas. Ikhlas nih ngomong gampang, ngelakuinnya tantangannya macam-macam.
Contoh nih ibaratnya, ini saya datang ke sini ngasih sejadah yang paling bagus saya taruh di sini. Nggak ada yang tahu. Saya pasang, orang ini sejadah bagus dari siapa nih? Masya Allah, orang pakai sholat pada seneng gitu. Besoknya ada orang datang bawa sejadah dipasang-pasang, masih kalah bagus, cuma kelihatan kenal. Wah, Masya Allah Pak, jenengan baik, terima kasih banyak ya. Oh nih, saya datang di situ. Alah, sejadah kayak gitu dibandingin punya saya nggak ada apa-apanya. Tapi nggak ada yang tahu, cuma di hati saya ngomong gitu. Rusak kan ikhlasnya? Rusak nggak? Nggak ada yang tahu nih, saya cuma ngomong dalam hati. Alah, barang kayak gitu dipamerin, sama punya saya kalah jauh dari luar nih. Saya bawa satu, ini harganya cuma dalam hati aja mangkel, rusak. Makanya ikhlas ini satu hal yang masalah ikhlas. Ini pernah Nabi ini ngerangkul satu sahabat. Nabi ngerangkul satu sahabat. Dirangkul. Aku cinta sama kau, aku senang dengan kau. Aku mau nanti beritahu kepadamu. Maka akhirnya si sahabat ini saat ada kesempatan minta sama Nabi. Ya Rasulullah, kau janji sama aku akan mengabarkan tentang yang akan kau sampaikan kepadaku. Oh iya, aku akan sampaikan kepadamu. Sesungguhnya Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan malaikat-malaikat penjaga pintu langit. Jadi sebelum ada langit dan bumi, Allah sudah ciptakan malaikatnya sudah ada, tugasnya belum keluar. Sehingga apa? Sahabat ini mantuk-mantuk. Masya Allah, subhanallah. Apa tugas malaikat itu ya Rasulullah? Tugasnya malaikat itu mengecek sebagai QC, quality control, qualified amalan setiap orang-orang yang amalnya mau dilaporkan kepada Allah. Ada 7 lapis langit, ada 7 penjaga malaikat. Malaikat ini. Sehingga Nabi cerita, ada orang sholat, baru dibawa ke langit pertama, ditolak, dibalikkan lagi. Bukan untuk Allah. Ada yang lolos sampai kedua, di lantai langit 2 ditolak, balikkan lagi. Sampai langit ke-7 sudah lolos, sampai ada yang sudah lolos ditolak sama Allah. Ini bukan untuk saya, dia tujuannya bukan untuk saya, kembalikan kepadanya. Aku nggak butuh amal seperti ini. Aku nggak memerlukan amal dari hamba yang seperti ini. Sahabat itu nangis. Nangis itu sahabat. Nah ini salah satunya saya lihat, kita beda sama sahabat. Sahabat diomongin kayak gitu nangis, kita kan cuma bengong-bengong, maksudnya apa ya? Ya, sahabat itu nangis. Ya Rasulullah, kalau seperti ini terus saya bagaimana ya Rasulullah? Anda Nabi, Anda Rasul, Anda utusannya Allah, Anda pilihannya Allah. Setiap amalmu ya Rasulullah pasti diterima sama Allah. Karena engkau kecintaannya Allah, sedangkan aku bagaimana ya Rasulullah? Nangis itu sahabat. Bagaimana aku bisa ikhlas ya Rasulullah? Bagaimana aku bisa benar-benar tertuju kepada Allah? Sedangkan aku manusia yang seperti ini ya Rasulullah. Nangis itu sahabat. Rasulullah senyum sama nepuk-nepuk. Masya Allah, Masya Allah. Faham apa yang dimaksud sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kadang ngomong ngajak ke kanan tujuannya ke kiri. Ngajak lempeng kadang belok kanan. Itu nerangkan, ngajarin untuk kita. Sahabat nangis ditepuk. Masya Allah, udah jangan bingung. Kau ikuti apa yang kulakukan, diterima sama Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kan ini perintah dari Allah. Allah merintahkan kita kepada Nabi Muhammad apa? Fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, kalau mereka ngaku cinta Allah, suruh ngikutin dirimu Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya umat Islam gak kenal Nabi, gak bisa. Umat Islam masalah dia pinter Al-Qur'annya, gak paham Nabi, gak bakal Al-Qur'annya nuntun kepada Allah. Dia jago kayak apa, gak paham tentang Nabi Muhammad, gak akan tahu tentang Islam. Karena patokannya kita menjadi hamba Allah, ngikutin Nabi. Masalah ikhlas juga gitu, berusaha ngikutin Nabi Muhammad. Kalau sudah bisa mukhlis, naik tingkatan yang terakhir, muttaqin. Dia berjalankan amal ibadah karena Allah, dia tinggalkan dosa dan maksiat semata-mata juga karena Allah.
nggak ada urusannya dengan manusia. Manusia itu nggak bisa dipegang. Paham ya? Manusia itu nggak bisa dipegang. Bukan kita terus nggak cuek sama manusia, enggak. Artinya apa? Patokan kita Allah, patokan kita Nabi Muhammad, patokan kita orang-orang alim yang menghantarkan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalau manusia itu kurang lebih. Yang penting jangan sampai kita kurang ajar, jangan sampai kita nggak sopan, jangan sampai kita nggak punya adab. Contoh yang terjadi di masa Sayyidina Luqmanul Hakim. Kan salah satu orang mulia, bukan nabi, bukan rasul, tapi diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sampai ada namanya surat Luqman. Karena istimewa. Kalau orang sudah istimewa, jadi kecintaannya Allah. Apalagi sampai diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an keistimewaannya, berarti orang pilihan besar. Begitu pula kalau orang yang diceritakan keburukannya oleh Allah, naudzubillah, berarti orang yang termasuk bakal cilaka. Luqmanul Hakim itu pernah ngomong sama putranya, ya bunayya, wahai anakku, ridhon nas sayun la tudrak. Kau mau cari ridhonya manusia seutuhnya nggak akan pernah bisa. Paham nggak nih? Saya kasih gambaran. Ini Sayyidina Luqman juga ngasih gambaran ke anaknya. Kan kelihatan bingung. Ambil keledai. Anaknya ngambil keledai. Dibawa ke depan. Terus sama Sayyidina Luqman orang tua, ayah. Maka Sayyidina Luqman yang naik keledai, anaknya jalan. Nuntun keledai. Ketemu rombongan orang di depan. Ya, orang tua kok kayak gini sih? Nggak ada sayang-sayangnya sama anak. Masa dia enak-enak naik keledai, anaknya yang nuntun dia? Nggak pantas tuh jadi orang tua, nggak punya kasih sayang. Harusnya anaknya yang naik, dia yang nuntun. Lewat, dia turun nanya sama anaknya, gimana nak? Kata orang-orang, bapak salah. Nggak punya kasih sayang, harusnya saya yang naik, bapak yang nuntun. Ya udah, kalau gitu kau yang naik, bapak yang nuntun. Ketemu rombongan lagi. Ini yang namanya orang tua nggak ngajarin anak adab ya kayak gini. Masa anaknya enak-enak naik keledai, bapaknya susah-susah jalan. Makanya nanti anaknya kurang ajar. Bapaknya yang salah sih, nggak ngajarin yang bener. Jalan lagi ditanya, gimana nak? Bapak masih salah, nggak ngajarin sopan santun. Ya udah kalau gitu kita naik berdua. Dinaikin berdua. Ketemu lagi rombongan, masih disalahin juga. Ini zaman emang orang-orang gak punya peri kebinatangan. Gak ada kasih sayangnya makhluk Allah. Sudah tahu bapak sama anak berat, keledai binatang kecil dinaikin berdua. Ya inilah kadang Allah ambil rahmat tuh kayak gini. Jalan lagi ngomong, gimana? Bapak masih salah. Ya udah kalau gitu kita tuntun aja berdua. Ketemu rombongan lagi. Nah ini orang-orang bodoh nih. Orang-orang bodoh nggak tahu nikmatnya Allah nih kayak gini. Sudah dikasih nikmat nggak dipakai. Dikasih keledai dinaikin. Kenapa dituntun? Kurang kerjaan. Tuh tinggal aja di rumah keledainya. Mending jalan. Jalan gimana lagi? Bapak masih salah. Jadi seperti itu. Manusia itu seperti itu. Tapi kalau sudah kita mau cari ridhonya Allah dan Rasul, kita jalankan benar karena Allah dan Rasul, maka Allah akan bukakan jalan. Kita pun nanti jadi orang yang dicintai orang lain karena Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad ini manusia yang mengajarkan kita tentang adab dan akhlak. Istimewa. Nabi ini kan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama apa? Hah? Masjid ya? Bukan pasar ya? Bukan ruko ya? Yang dibangun? Masjid. Kenapa? Tahu masjid ini tempat mengucurnya rahmat Allah. Sedangkan kita sangat-sangat memerlukan rahmat dari Allah. Nabi padahal manusia yang paling istimewa. Beliau rahmatan lil alamin. Beliau rahmat terbesarnya Allah. Beliau paling mulianya makhluk. Beliau penyebab Allah ciptakan rahmat dan segalanya. Makanya Nabi pingin umatnya itu sampai yaumul qiyamah dapat rahmat Allah, dikasih contoh sama Nabi. Beliau bangun
Bahkan sebelum bangun masjid di Madinah, sudah bangun masjid di Kuba. Masjid pertama kali yang dibangun di sejarah Islam, Masjid Kuba. 2 langsung bangun masjid. Dan Nabi ikut terjun bawa. Artinya apa? Nggak akan terbangun masjid kecuali kita umat Islam gotong dengan harta kita, dengan apa yang kita mampu, minimal menengadakan tangan minta sama Allah agar dipermudah, dilancar. Ini saya mau nanya nih, pernah ke kebun binatang? Pernah? Yang pernah angkat tangan? Wah, pada malu-malu takut nih. Masuk kebun binatang bayar nggak? Bayar. Makanya ada cerita kan, masuk bayar terus dikunciin, yang nggak mau bayar keluar, yang nggak mau bayar nggak usah keluar, macannya dikeluarin. Rebutan itu pada ngasih. Artinya apa? Ke kebun binatang kita cuma lihat hewan, yang kadang ngaku, ada yang ngaku tuh nenek moyangnya ada di situ. Yang manusia mengaku keturunan apa? Teori Darwin. Kan manusia ada katanya kalau teori Darwin manusia keturunan. Saya nggak ngomong loh ya, saya cuma nanya loh. Berarti kan cuma nengok mbahnya, nengok kakek moyangnya, lihat-lihat bayar. Surga itu kira-kira bayar nggak? Gratis, tapi mau menggantinya dengan harta yang dititipkan sama Allah. Kalau sudah seperti itu, umat Islam berbondong-bondong, datang rahmatnya Allah. Jadi maaf mungkin kalau dibilang ini biaya besar, kita mungkin bisa sedikit. Tapi kalau rahmatnya Allah mengucur, kenapa? Umat Islam pada cemburu, pingin andil. Nanti akan mengucur rahmat dari Allah, dibukakan jalan dari jalan yang kita tidak duga. Kenapa? Karena salah satunya Allah sudah berjanji, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kalau sudah ngasih kita kemuliaan bertakwa, maka Allah berikan kita jalan keluar dari masalah apapun yang kita hadapi. Bahkan dikasih bonus apa? Diberi rezeki dari jalan yang tidak terduga. Makanya kalau ada masalah kan kita maaf orang tua-tua dulu diminta kita datang ke orang alim, datang ke habaib, datang ke ulama, datang ke para wali, kadang ziarah, kadang baca apa amalan, itu semua bagian untuk kita meningkatkan takwa. Kalau sudah bertakwa, Allah janji, aku berikan engkau jalan keluar. Aku berikan engkau rezeki. Apalagi kalau kita sowan, datang, berarti kan kita silaturahim. Kalau sudah silaturahim kan Allah janji. Nabi Muhammad mengatakan apa? Kalau silaturahim itu memberkahi umur dan memberkahi rezeki, memanjangkan umur dan menambah rezeki. Cuman kita butuh yakin dan percaya. Nah, makanya orang mau jadi yang tingkatan takwa, muslimnya diperbaiki, mukminnya diperbaiki, muhsinnya diperbaiki, mukhlisnya diperbaiki, takwanya akan menjadi makin bercahaya. Kalau sudah seperti itu, Allah pun akan kucurkan rahmat yang besar dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Makanya ini kita di tempat yang istimewa. Di tempat yang saat ini kita dipandang langsung sama Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan seluruh malaikat. Nabi pun tersenyum, Nabi pun diberi kabar dengan umatnya yang sedang berkumpul ngaji, dzikir. Maka tadi kita sampaikan bahwa salah satu niat kita adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Kenapa? Karena Nabi yang mengabarkan kepada kita, man kharaja min baiti li thalabul ilm atau al hadis, barang siapa yang keluar dari rumah menuju ke satu tempat untuk cari ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya salah satu imam madhab, yakni Imam Hanafi, Abu Nu'man, itu kalau pergi-pergi bawa pena zaman dulu kan dari bulu sama tinta, itu beliau kantongin. Ditanya sama murid-muridnya, wahai imam, Anda ini sudah hafal Al-Quran, Anda ini sudah hafal hadis, ribuan hadis, Anda punya madhab, Anda punya murid hebat, Anda ini orang alim, Anda orang soleh, Anda orang terhormat, kenapa masih pergi bawa pena?
Dia mengatakan apa? Dari lahir sampai mati aku pingin statusnya cari ilmu. Karena salah satunya apa? Pingin kemudahan untuk dapat surga. Yang terakhir, saya sama teman-teman itu pasti cerita punya program Baiti Jannati, rumahku surgaku. Ini yang ngomong kan Nabi Muhammad, yang mengucapkan Nabi Muhammad. Pernah tahu rumahnya Nabi Muhammad? Kecil rumahnya Nabi Muhammad, nggak besar, kecil, nggak ada karpetnya, nggak ada gentengnya, nggak ada cor-corannya, cuma tutupannya daun kurma kering. Beliau kalau tidur di atas pelepah kurma, nggak ada kasur, nggak ada bantal, kipas angin nggak ada, apalagi AC. Listrik belum ada macam-macam. Tapi kok bisa Nabi mengatakan baiti? Karena bukan fasilitas yang dituju sama Nabi. Bukan fasilitas rumah, penghuni rumahnya. Penghuni rumah. Apa kita nggak kepingin rumah kita bagaikan surga bagi kita? Bukan fasilitasnya, diri kita yang tinggal di rumah itu. Kita sebagai suami penghuni surga. Sebagai istri penghuni surga. Sebagai orang tua penghuni surga. Sebagai anak penghuni surga. Sebagai orang yang bertamu yang penghuni surga. Sebagai orang yang bekerja di situ, membantu di situ, semuanya bagian dari penghuni surga. Makanya kita berharap setiap orang muslim mengatakan baiti, karena ada Nabi Muhammad di situ. Ada ajarannya Nabi, ada akhlaknya Nabi, ada kehidupannya Nabi. Yang gampang-gampang, masuk rumah assalam, yang dalam rumah nyaut waalaikumsalam. Kalau masalah si suami nggak jaga wudhu, si istri datang cium, anaknya nyamperin bapaknya atau ibunya cium, itu ahli surga, itu rumahnya bakal surga itu. Kucuran rahmat Allah bakal datang. Iblis setan bakal pergi, nggak seneng lihat kayak gini. Nggak bakal kuat, nggak bakal betah di rumah orang yang melakukan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Sehingga rumahnya apa? Adem, ayem, tentrem, nikmat, damai. Kalau sudah seperti itu, kita di rumah nikmat, tenang, asyik, ibadah kepada Allah pun enak. Allah kalau sudah kita deketin, dunianya dikasihkan sama kita. Dibukakan rezeki yang halal barokah. Amin Allahumma. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertambahnya ilmu, kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah iman, takwa dan taat, ilmu yang menjadikan kita mulia dunia akhirat, ilmu yang menjadikan kita bisa mengikuti, meneladani junjungan kita Nabi besar Muhammad, sehingga kita diakui sebagai umat dan yang mendapatkan syafaat sehingga kelak bersama di dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin ya rabbal. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.